Halo teman-teman dan ibu guru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matematika, yaitu bab 1 mengenai eksponen dan logaritma, bab 2 mengenai barisan dan daerah aritmatika, dan bab 3 mengenai trigonometri. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu bab 1 tentang eksponen dan logaritma. Di sini saya akan menjelaskan definisi eksponen. Eksponen yaitu perkalian berulang. Bentuk umumnya yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A kali A dikali A sebanyak N, di mana A adalah basis dan N adalah pangkat. Contoh, 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Adapun sifat-sifat eksponen yang harus kita ingat dan pahami yaitu sebagai berikut. Sifat ini harus kita pahami agar kita dapat menjawab soal-soal yang ada. Nah, contoh soal seperti ini itu kita kerjakan dengan pangkatnya itu, pangkat di dalam harus kita kali dengan pangkat di luar, yaitu 4 kali 3 yaitu 12, 6 kali 3 yaitu 18, 2 pangkat 3 kali 3 yaitu 2 pangkat 9, dan 3 pangkat 6. Nah, jika basisnya sudah sama, jika dibagi maka pangkatnya itu kita kurangkan. Dapatlah hasilnya seperti ini. Kita ke contoh yang selanjutnya. Nah, soal berikut tidak jauh beda dengan soal yang sebelumnya. Ini harus kita kali dengan pangkat luar dan pangkat dalam. Min kali min yaitu positif, min 3 kali min 2 yaitu min 6, min 3 kali min 2 yaitu 6. Setelah itu A pangkat 3 dikali min 2 yaitu A pangkat min 6, min 1 kali min 2 yaitu B pangkat 2, min 4 kali min 2 yaitu C pangkat 8. Nah, karena B dan A masih positif, karena B dan A masih negatif, maka kita harus memindahkan ruas mereka. B saya pindahkan ke bawah agar menghasilkan pangkat yang positif, dan A saya naikkan ke atas agar pangkatnya menjadi positif. Menjadi B pangkat 6 karena sudah dipindahkan ruaskan ke bawah. Karena basisnya sudah sama, jadi pangkatnya kita jumlahkan jika dia perkalian. Jika pembagian, pangkatnya kita kurang jika basisnya sama. B pangkat 2 dikali B pangkat 6 sama dengan B pangkat 2 tambah 6 yaitu B pangkat 8. Nah, karena C masih negatif, jadi kita pindahkan ruas C ke bawah agar pangkatnya menjadi positif 2. Jadi jawabannya itu yaitu sebagai berikut. Kita lanjut ke logaritma. Definisi logaritma yaitu jika pada eksponen itu dinyatakan dengan A pangkat B sama dengan C, maka dalam logaritma dinyatakan dengan A log C sama dengan B. Itu bisa dibaca dengan A pangkat berapa supaya C, yaitu hasilnya B. Jadi syarat basis itu yaitu A, syaratnya itu lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Dan numerus itu harus lebih dari 0. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu sama dengan 2 jika dinyatakan dengan logaritma itu sama dengan 2 logaritma 8 sama dengan 3. Atau 2 pangkat 3 sama dengan 8 jika dinyatakan dengan logaritma itu 2 pangkat berapa supaya 8, yaitu jawabannya 2 pangkat 3. Nah, logaritma juga mempunyai sifat-sifat seperti eksponen. Sifat-sifat ini harus kita pahami dan kita hafal agar kita bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Kita langsung saja ke contoh soal. Jika kita mendapat soal seperti ini, kita harus menentukan basis yang mana harus yang kita buat untuk menyelesaikan soal tersebut. Untuk menentukan basisnya itu, jika yang diketahui itu 2, maka kita lihat
angka yang paling banyak keluar, maka itulah yang menjadi basisnya. Di sini angka yang paling banyak terdapat yaitu angka 2, maka basisnya itu kita ambil 2. 2 log 14 kita tuliskan menjadi 2 log 7 kali 2 per 2 log 6 bisa kita tuliskan menjadi 2 log 3 kali 2. Sebagaimana di sifat logaritma itu yaitu 2 log 7 kali 2 sama dengan 2 log 7 ditambah 2 log 2. 2 log 3 kali 2 sama dengan 2 log 3 ditambah 2 log 2. 7 log 2 sama dengan A, maka 2 log 7 itu sama dengan 1 per A. Jika tadi pada sifat pertama itu A log A sama dengan 1, maka 2 log 2 sama dengan 1. Nah, 2 log 3 dinyatakan dalam B, yaitu kita tulis 2 log 3 sama dengan B, dan 2 log 2 sama dengan 1. Kita harus menyamakan penyebut 1 per A ditambah 1 per 1, yaitu 1 kali 1 yaitu 1 ditambah A kali 1 yaitu A per A kali 1 yaitu A per B tambah 1. B tambah 1 ini sama dengan 1. Luar kali luar, dalam kali dalam. 1 tambah sama dengan 1 ditambah A per A dikali 1 per B ditambah 1. 1 tambah A kali 1 sama dengan 1 tambah A. A kali B tambah 1 sama dengan A dalam kurung B tambah 1. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua, yaitu barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu barisan aritmatika terlebih dahulu. Jadi barisan aritmatika ini yaitu kelompok bilangan yang mempunyai pola atau selisih atau beda yang berurutan. Nah, untuk menentukan suku ke N itu mempunyai rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana B adalah beda, dan untuk mencari beda itu yaitu U2 dikurang U1 atau UN dikurang UN kurang 1. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, jika diketahui soal seperti berikut, soal tersebut belum diketahui U1 berapa dan bedanya berapa. Maka kita masukkan ke bentuk umum untuk mencari suku ke N, yaitu U4 sama dengan A ditambah 4 kurang 1 yaitu 3 dikali B sama dengan 110. Dan U9 yaitu A ditambah 9 kurang 1 yaitu 8 dikali B sama dengan 150. Untuk mendapat hasil beda, kita harus mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 dan menghasilkan 110 dikurang 150 yaitu negatif 40. A-nya habis dan 3B kurang 8B itu min 5B sama dengan min 40, di mana B sama dengan min 40 per min 5. Di mana jika negatif dibagi negatif sama dengan positif, maka sudah kita dapat B sama dengan 8. Maka untuk mencari A, kita harus mensubstitusikan persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya mensubstitusikan persamaan 1, yaitu A ditambah 3 kali B, B sama dengan 8, yaitu sama dengan 110. Setelah itu A ditambah 8 kali 3 yaitu 24 sama dengan 110. A sama dengan 110 dikurang 24, yaitu A kita dapat 86. Setelah kita sudah dapat A dan B, kita bisa mencari suku keberapa pun. Di sini ditanya suku ke-30. Jadi kita buat U30 sama dengan A ditambah 30 kurang 1 dikali B, yaitu 29 dikali B. A ditambah
29 kali B, di mana A sama dengan 86 ditambah 29, B tadi sudah kita dapat 8. 86 ditambah 29 kali 8 yaitu 232, yaitu 318. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deret aritmatika. Deret aritmatika itu yaitu jumlah semua bilangan pada barisan aritmatika. Jadi untuk mencari jumlah n suku pertama itu rumusnya Sn sama dengan n per 2 dikali 2 kali A ditambah n kurang 1 dikali B. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, jika kita mendapat soal seperti ini, kita harus mencari A dan bedanya dulu. Dimana untuk mencari A itu kita harus mensubstitusikan, dan untuk mencari B itu kita harus mengeliminasi. Di sini kita tulis persamaannya menjadi A ditambah 4 kurang 1 yaitu 5 kurang 1 yaitu 4 kali B. Kita eliminasi agar kita mendapat beda. 18 kurang 24 yaitu negatif 6. A-nya itu habis. 2B kurang 4B itu min 2B. Untuk mencari B itu yaitu min 6 per min 2. Min bagi min yaitu positif, yaitu B sama dengan 3. Untuk mencari A kita harus mensustitusikannya. A ditambah 2 kali B, di mana B itu 3 sama dengan 18. A ditambah 2 kali 3 yaitu 6 sama dengan 18. 6 kita pindahkan ke ruas kanan agar menjadi negatif. Agar kita mendapatkan hasil A yaitu 18 kurang 6 yaitu 12. Setelah kita mendapat A dan B, kita akan mencari jumlah N suku pertama. Rumusnya itu yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Di sini ditanya jumlah 7 suku pertama. Jadi kita masukkan 7 per 2 dikali 2 kali 12 ditambah 7 kurang 1 yaitu 6 dikali B, di mana B tadi sudah kita dapat 3. 7 per 2 dikali 2 kali 12 yaitu 24 ditambah 6 kali 3 yaitu 18. 24 ditambah 18 yaitu 42. 42 bisa kita coret dengan 2 yaitu 21. 21 dikali 7 yaitu sama dengan 147. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu trigonometri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri. Nah, jadi sin A itu sama dengan sin demi yaitu depan per miring. Depannya yaitu X, miringnya yaitu Z. Jadi sin A sama dengan X per Z. Cos A yaitu cosami, samping per miring, yaitu X per Z. Tan itu sama dengan tan desa, depan per samping yaitu X per Y. Untuk mencari hipotenusa atau garis miring ini yaitu rumusnya Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Khusus untuk mencari garis miring ini itu kita cari dengan menggunakan penjumlahan. Kita ke contoh soal. Nah, jika kita dapat soal seperti ini, kita harus menggambar terlebih dahulu segitiga-segitiga yang ada agar kita mendapatkan sisi-sisinya. Di sini diketahui dua segitiga yaitu segitiga terhadap sumbu A yaitu diketahui tan A yaitu tan desa, depan per samping. Diketahui depannya itu 3 dan sampingnya itu 4. Segitiga A dan B ini sama-sama lancip. Nah, setelah kita dapat tan desa yaitu depan per samping, kita harus mencari sisi miringnya, yaitu rumusnya akar dari
4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 9, yaitu akar 25, yaitu akar 5. Yaitu 5. Yaitu selanjutnya kita akan mencari segitiga terhadap B. Diketahui tan B yaitu 8/15 sama dengan tan desai yaitu depannya 8, sampingnya 15. Kita harus mencari sisi miringnya, yaitu dengan rumus akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 225 sama dengan akar 289. Akar 289 sama dengan 17. Nah, kita sudah mendapat sisi miring dari segitiga terhadap sudut B. Selanjutnya yang ditanya itu sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Kita harus mencari sin A. Sin A yaitu sin demi. Depannya 3, miringnya 5. Cos B yaitu cosami, samping per miring. Sampingnya 15 per miringnya yaitu 17. Dikurang cos A. Cos A yaitu cosami, samping per miring. Sampingnya itu yaitu 4, miringnya itu yaitu 5. Sin B yaitu sin demi, depan per miring. Depannya itu 8, miringnya itu 17. Nah, setelah ini kita kalikan 3 kali 15 sama dengan 45, 17 kali 5 sama dengan 85. Dikurang 32 per 85. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung mengurangkannya. Dan hasil akhirnya 13 per 85. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.